Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi data. Yang pertama yaitu pengantar komunikasi data. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu komunikasi data? Jadi komunikasi adalah berbicara atau bertukar informasi. Sedangkan data itu adalah informasi yang dipertukarkan antara dua atau lebih perangkat. Jadi, definisi dari komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Adapun parameter komunikasi data yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah tujuan atau penerima harus benar dan sesuai. Yang kedua, data tidak boleh diubah. Yang ketiga, waktu pengiriman. Dan yang keempat itu adalah jitter. Adapun 3 bentuk komunikasi elektronik. Yang pertama itu adalah komunikasi suara, yang kedua adalah komunikasi berita dan gambar, dan yang ketiga adalah komunikasi data. Adapun terdapat beberapa komponen sistem komunikasi data. Ada 5 komponennya. Yang pertama, data. Data dapat berupa teks, audio, video, dan gambar. Dan yang kedua, pengirim, dan yang ketiga, penerima. Yang keempat, media transmisi yang berupa kabel, fiber optik, gelombang radio, dan lain-lain. Dan yang kelima itu adalah protokol. Adapun terdapat 3 aliran data. Yang pertama, simplex, yang kedua, half duplex, dan yang ketiga adalah full duplex. Masuk ke materi yang kedua yaitu transmisi data. Kira-kira apa sih definisi dari transmisi data itu? Jadi, transmisi data adalah proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam proses ini, yaitu yang pertama, media transmisi yang digunakan, yang kedua, kapasitas channel transmisi, yang ketiga, tipe channel transmisi, yang keempat, kode transmisi yang digunakan, yang kelima, model transmisi, dan yang keenam, protokol perangkat lunak, dan yang ketujuh adalah penanganan kesalahan transmisi. Kemudian, terdapat 3 fungsi sistem komunikasi data yang efektif. Yang pertama, memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu, dan yang kedua, memberikan informasi data terbaru atau terupdate. Yang ketiga adalah memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Kemudian, materi selanjutnya yaitu persyaratan jaringan komunikasi data. Terdapat 5 persyaratannya. Yang pertama, performance atau penampilan. Diukur dengan waktu respon jaringan, dipengaruhi oleh jumlah pemakai, kecepatan transmisi, jenis media transmisi, dan lain-lain. Dan yang kedua, konsistensi atau ketepatan data yang ditransmisikan dan waktu tenggang antara failure. Dan yang ketiga, reliabilitas atau kehandalan. Dan yang keempat, recovery, kemampuan untuk pulih. Dan yang terakhir itu adalah security atau keamanan, jaminan keamanan atas pengaksesan data oleh pihak-pihak tidak diharapkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah permodelan komunikasi data. Bagaimana sih kita mempelajari proses data dipertukarkan antar perangkat dalam jaringan? Ya, jawabannya adalah dengan cara menggunakan pendekatan permodelan. Adapun 2 permodelan yaitu yang pertama, data dan informasi. Data adalah informasi yang dikirimkan dalam jaringan. Yang kedua, data dalam jaringan. Jaringan menganggap informasi adalah data. Bagaimana sih proses data dipertukarkan antar perangkat dalam jaringan? Ya, melalui 2 pendekatan model komunikasi data, yaitu TCP/IP dan OSI. Adapun 5 model TCP/IP dan OSI. Yang pertama adalah berfungsi untuk mempelajari proses komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Yang kedua, dijabarkan dalam konsep layer. Yang ketiga, masing-masing layer menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda antar layer. Yang keempat, fungsi dari masing-masing layer akan dijalankan secara berurutan. Yang kelima, dalam menjalankan fungsi tersebut memerlukan aplikasi atau protokol. Adapun 7 layer dari model OSI. Yang pertama adalah application,
presentation, session, transport, network, data link, physical. Dan ada 4 layer TCP/IP. Yang pertama, application, transport, internet, dan network access. Fungsi lapisan OSI layer. Pertama, physical layer. Dalam layer ini terjadinya pengiriman bit data digital dari pengirim kepada tujuan melalui tegangan listrik. Data binar ditransmisikan melalui media jaringan. Karena di lapisan ini mengatur kekabelan, maka peralatan jaringan seperti repeater dan network card ditempatkan. Physical layer dicontohkan pada terdapat pengiriman data menggunakan kode binar dengan media pengirimnya menggunakan kabel fiber optik. Contohnya, perangkat pada lapisan ini adalah kabel, konektor, dan repeater. Kedua, data link layer. Saat mendapatkan data dari physical layer dan di data link layer terjadilah proses pemeriksaan apakah ada kesalahan dalam transmisi data pengiriman. Contoh switch dan bridge. Ketiga, network layer. Dalam network layer terjadilah pendefinisian alamat IP atau Internet Protocol, di mana memiliki banyak fungsi, yaitu menetapkan jalur komunikasi data sampai informasi hardware bisa didapatkan melalui halaman IP tersebut. Dan faktanya, saat melakukan transmisi data pada network layer dapat ditentukan serta diteruskan kemana paket data tersebut akan dikirimkan ke alamat jaringan tertentu. Contohnya router. Keempat, transport layer. Layer ini menyediakan transfer data yang dapat diandalkan ketika transmisi data di antara sumber menuju tujuan. Dan layer ini bertanggung jawab memastikan setiap paket data dikirimkan tanpa kesalahan dan tidak muncul duplikasi. Contoh protokolnya adalah TCP dan UDP. Kelima, session layer. Sering dianggap sebagai gerbang jaringan terkait keamanan, padahal di layer ini koordinasi antara layer dilakukan pada saat sebelum sesi. Sesi dijalankan dan saat sesi berakhir. Sesi yang dimaksud saat dilakukannya transmisi data. Protokol yang digunakan diantaranya adalah NetBIOS, SQL, Network File System, Remote Procedure Call. Keenam, presentation layer. Ketika masuk ke layer ini, data yang ditransmisikan akan diubah menjadi format yang sesuai. Ketika data tersebut memiliki enkripsi atau kunci dan kompres, maka data tersebut decrypt dan kompres sesuai data yang akan dilewati. Misalnya format JPEG, MPEG, dan ASCII. Dan terakhir, application layer. Layer akhir ini menyediakan antarmuka yang melayani pengguna dalam berinteraksi dengan sistem jaringan melalui komputer. Protokol misalnya, dalam email POP, di dalam file transfer terdapat FTP, di dalam domain ada DNS, dan lain-lain.